الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا. أقيموا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام السلام.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para ikhwan dan para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat demi nikmat, sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masjidun min masajidillah, masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bermajlis bermudzakarah, mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, dan masih dalam pembahasan kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, akidah para salaf dan juga para ahli hadis yang dikarang oleh Abu Utsman As-Sabuni, Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kepada kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, serta kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum ana memulai daras ini, ana ingatkan bahwasannya pekan depan yang tidak memakai peci berdiri di belakang. Fahimtum? Hal ballaghtu? Nah, ya. Ana ballaghtu. Jadi pekan depan yang tidak menggunakan peci di belakang, ya, kajiannya di belakang, berdiri. Ya, insyaallah taala. Maka para ikhwan dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di hari ini. Subhanallah, 79 tahun silam bangsa kita Indonesia telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memproklamasikan kemerdekaannya, ya, dan itu merupakan cita-cita yang mulia, hal yang diidam-idamkan oleh setiap bangsa, oleh setiap manusia, karena setiap dari kita dilahirkan sebagai orang yang bebas, orang yang tidak diperbudak oleh manusia yang lain, tapi kita merupakan hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara cara kita mensyukuri dan cara kita memaknai kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satunya dengan kita memperkokoh keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
memperkokoh tauhid, keyakinan, akidah ya, yang ada di dalam setiap jiwa kita. Karena akidah ya, dan tauhid yang benar tidak bisa dilepaskan ya, daripada setiap hati seorang muslim. Justru kemerdekaan itu tumbuh ya, muncul daripada ketauhidan yang kuat. Para ulama, para tokoh-tokoh bangsa ini yang mereka memperakasai hal tersebut ya, kemerdekaan ya, berdarah-darah mereka berjuang ya, hanya ingin ya, mengeluarkan manusia daripada perbudakan ya, terhadap manusia, menjadi hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak tunduk ya, kepada manusia yang lain, tidak menghinakan diri kita kepada manusia yang lain, tapi kita hanya tunduk dan hanya patuh dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ya, makna sebenarnya daripada kemerdekaan. Kita terlepas dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita terlepas ya, daripada hal-hal yang dapat menodai keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita dapat memperkuat tali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ya, belajar akidah yang benar, belajar tauhid ya, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, sebagaimana janji Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan zulm. Kata para ulama, az-zulm adalah asyirk ya, kesyirikan. Tidak menduakan Allah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk apapun. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan ya, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman di negerinya, keamanan dari sisi ekonomi, keamanan di segala aspek dalam kehidupan mereka. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ya, sebelumnya kita telah mempelajari perkataan para salaf rahimahumullahu wa radhiyallahu taala anhum jami'an tentang pendapat mereka ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan, tanpa meniadakan, tanpa merubah ya. Maka kita telah sampaikan beberapa kaidah-kaidah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala ya, kaidah-kaidah pokok-pokok yang sangat penting yang perlu diketahui oleh setiap muslim di dalam memahami nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa ayatul kitab. Ada atau enggak? Ada ya. Siapa yang bawa buku? Wa ayatul kitab. Ada. Wa ayatul kitab wa akhbarur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ya? Baik. Kemudian beliau mengatakan wa ayatul kitabi wa akhbarur rasuli sallallahu alaihi wasallam as-sahihatu al-muniratun natiqatu bihadhihi sifat wa ghairiha katsirah ya. Dan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga kabar-kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang terang benderang, yang mengabarkan tentang sifat-sifat ini dan yang selainnya sangat banyak ya, sangat banyak
yatulul kitabu bi ihsaiha. Ya. Kalau seandainya disebutkan semuanya, ya, disebutkan sifat-sifat semuanya tersebut, ya, akan panjang kitab ini. Wa dzikru ittifaqi a'immatil millah, ya, wa ulama'iha ala sihhati tilkal akhbar al-waridati biha, dan juga menyebutkan tentang kesepakatan para ulama-ulama, ya, dalam agama ini tentang kesahihan, ya, kabar-kabar atau hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruha mukharrajun bil asanidi shahihah fi kitabil intisar, dan kebanyakannya telah ditakhrij, ya, diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih di dalam kitab Al-Intisar, ya, di dalam kitab Al-Intisar. Wa syartuna fi awwali hadzal kitabi, dan syarat yang telah kami paparkan di awal-awal kitab ini, al-ikhtisaru wal-iqtisaru ala adnal miqdar. Kita mencoba untuk meringkas, ya, dengan ukuran yang seminimal mungkin, kata beliau, ya. Jadi beliau di sini memiliki syarat, ya, di dalam kitab ini tidak mau memperpanjang kitab ini karena memang tujuannya apa? Ringkas. Dunal iktsar biriwayatil akhbar wa dzikri asanidiha sahihah inda naqalatil athari wa musannifil masanidi sihahil kibar, ya, dengan tanpa memperbanyak daripada riwayat-riwayat, ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanpa menyebutkan sanad-sanadnya, ya, sanad-sanad yang sahih, ya, menurut para ahli hadis dan menurut para pengarang-pengarang kitab-kitab musnad, ya, kitab-kitab musnad. Artinya apa musnad? Yaitu kitab yang tersambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan kitab-kitab yang besar tersebut. Jadi beliau di sini ingin mengatakan, ya, bahwasannya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu telah disebutkan, ya, banyak sekali dalam hadis-hadis. Dan kalau seandainya kita ingin, ya, menyebutkan semuanya, kitab ini nanti bukan jadi kitab yang ringkas, tapi akan menjadi kitab yang sangat panjang. Dan para ulama juga telah mengatakan bahwasannya hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW itu sahih. Dan apabila hadis sudah sahih, ya, sudah sahih, maka harus diamalkan. Ya, harus diamalkan, tidak disyaratkan di situ adanya kemutawatiran, ya. Maka selama hadis itu sahih menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengamalkan hadis tersebut. Banyak, ya, hadis-hadis sahih yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di akhir dalam kitab sahihnya tersebut menyebutkan, ya, bab khusus tentang kitabut tauhid, ya, tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, ya, ahli hadis tidak membedakan, ya. Ketika hadis tersebut sudah sahih, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa diamalkan, tidak menunggu bahwasanya hadis tersebut mutawatir. Kalau begitu banyak sekali, ya, sifat-sifat yang menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian ditolak. Karena apa? Karena tidak mutawatir. Maka para ahli hadis menerima hal tersebut, ya, tidak membeda-bedakan mana yang mutawatir, mana yang tidak mutawatir, dan kebanyakan itu telah diriwayatkan, ya, dengan sanad-sanad yang lengkap di dalam kitab-kitab yang panjang. Ya, di sini beliau tidak menyebutkan, berarti beliau, ya, beliau telah menyebutkan uzurnya. Kenapa di sini beliau tidak menyebutkan hadis-hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain? Karena beliau ingin dalam kitab ini syaratnya adalah apa? Tidak terlalu panjang, tidak menyebutkan semua riwayatnya, sanad-sanadnya. Maka kalau kita mau sanad, kita langsung buka, ya, kitab-kitab, ya, seperti Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim dan lain sebagainya, dalam masanid, ya, masanid Abu Ya'la, masanid Abu Daud atau Yalisi dan lain sebagainya. Kalau kita mau
dengan sanad yang lengkap. Maka beliau di sini hanya mencukupkan saja dengan sebagian ya sifat-sifat yang disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan di sini pembahasan ya tentang Al-Quran sebagai firman Allah, perkataan Allah, dan itu bukan makhluk, ghairu makhlukin, ya, ghair makhlukin. Beliau mengatakan di sini wa yashhadu ashabul hadis, dan para ahli hadis mereka telah mempersaksikan, wa ya'taqidun, dan mereka semuanya meyakini, annal qur'ana kalamullah, bahwasannya Al-Quran ini merupakan firman Allah. Ini perlu kita bahas ya, karena ini merupakan pokok-pokok akidah ahlus sunnah ya. Ya, jangan sampai kita tidak tahu. Wa kitabuhu, ya, bahwasanya Al-Quran adalah kitab Allah. Wa khitabuhu, dan juga percakapan Allah. Wa wahyuhu, dan wahyunya. Wa tanziluhu, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ghairu makhluk, dan itu bukanlah makhluk. Wa man qala bi khalqihi wa'taqadahu fahuwa kafirun indahum, dan barang siapa yang mengatakan ya bahwasanya Al-Quran itu makhluk, wa'taqadahu, dan dia meyakininya, wa'taqada bi khalqil Quran gitu ya, dan dia meyakini bahwasannya Quran ini makhluk, fahuwa kafirun indahum, maka orang yang mengatakan dan juga orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir ya, menurut kesepakatan seluruh ulama. Wal Qur'anul ladzi huwa kalamullahi wa wahyuhu, dan Al-Quran yang dia merupakan firman Allah dan juga wahyunya, huwallazi nazala bihi Jibrilu 'alar rasuli sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamuna basyiran wa nadhira. Ya. Maka dia itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril ya, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya, Al-Quran tersebut dengan menggunakan bahasa Arab bagi orang-orang yang mengetahui, basyira sebagai pemberi berita gembira, wa nadhira, dan juga sebagai peringatan. Kama qala azza min qailin wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai ayat 195. Dan sesungguhnya Al-Quran merupakan apa yang diturunkan dari Rabbul Alamin, nazala bihir ruhul amin ya, yang turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihi salam, ala qalbika, ke dalam hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muallif ya rahimahullah, beliau berpindah setelah beliau membahas tentang pokok-pokok akidah secara global ya, membahas tentang ya apa saja yang harus kita yakini di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berpindah ya, berpindah kepada pembahasan salah satu di antara sifat ya, sifat, yaitu sifatul kalam ya, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbicara, dan ini merupakan sifat yang paling agung ya, dan juga yang paling banyak ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam As-Sunnah, dan sifat yang paling banyak diperselisihkan ya, perselisihan yang panjang
antara ahlil haq dan ahlil batil, antara ahli sunnah wal jamaah dan antara ahlil bid'ah wal ahwa. Ya, jadi perselisihan ini sudah dari dulu ya jamaah sekalian. Ya dari dulu. Di situ sudah jelas. Ya, sudah jelas manakah ahlul haq dan manakah ahlul batil. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran tersebut di tangan para ulama rahimahumullahu taala jami'an. Maka mereka yashhadun, mereka semuanya menyaksikan, meyakini dengan ilmu, meyakini dengan keyakinan yang yakinnya bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah bahwasannya Al-Qur'an itu adalah firman Allah, bahwasannya Al-Qur'an itu datangnya dari Allah, annahu minhu. Ya. Annahu minhu. Bahwasannya Al-Qur'an itu datangnya dari Allah. Ibtidaul ghayah, ya, dimulai dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Ya. Au ba'duhu, ya. Atau Al-Qur'an itu sebagian daripada kalamullah. Ya. Kenapa kita katakan sebagian? Ya. Karena pembahasan dalam Al-Quran ini merupakan pembahasan yang lebih khusus. Mana yang lebih khusus? Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalamullah ini lebih umum cakupannya. Ya, kalamullah lebih umum, sedangkan Al-Quran itu lebih khusus. Karena Al-Quran ini sebagian firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena firman Allah sangatlah banyak, ya, sangat banyak. Maka Al-Quran itu sebagian saja, ya, sebagian. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman, ya, ayat 37. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kalau seandainya, ya, pohon-pohon yang berada di atas permukaan bumi ini dijadikan pensil, ya, dijadikan pulpen, dan lautan itu dijadikan tintanya, dan kemudian yang nafidat kalimatullah, tidak akan habis, ya, kalimatullah, ya, perkataan Allah tidak akan pernah habis, saking banyaknya, ya, saking banyaknya. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Al-Quran, ya, merupakan kalamullah, dan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, ya, kepada nabi-nabinya seperti At-Taurat, ya, Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Musa merupakan kalamullah, ya, kalamullah. Waz-Zabur, ya, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabiullah Dawud alaihi salam itu juga merupakan kalamullah. Wal Injil, dan juga kitab Injil yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam itu juga merupakan kalamullah. Dan Suhuf Ibrahim, lembar-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu juga merupakan kalamullah. Dan Al-Quranul Karim itu pun merupakan bagian dari kalamullah. Maka dari pemaparan ini kita bisa tahu bahwasannya alaqah, yaitu keterkaitan antara
Al-Quran dan kalamullah ini merupakan alaqatul umum wal khusus. Ya, ada yang lebih umum yaitu kalamullah, dan ada yang lebih khusus yaitu Al-Quran, karena Al-Quran merupakan bagian daripada kalamullah, seperti kitab-kitab yang lain yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabinya alaihi mussalatu wassalam. Kemudian kalau kita berbicara tentang sifatul kalam, ya, sifatul kalam, maka sifatul kalam ini sifatun sabitatun lillahi azza wa jal, maka merupakan sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan dia merupakan sifatun fi'liyah, ya. Sifatun fi'liyah dari satu sisi, dan juga sifatun dzatiyah dari satu sisi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dengan apa yang dia kehendaki, bagaimanapun apa yang dia kehendaki, dengan bahasa apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah berkehendak, ya, akan berbicara dengan bahasa Arab, atau akan berbicara dengan bahasa Syrianiyah, bahasa Suryani, atau bahasa Ibrani misalkan, ya, ya, dengan bahasa Ibrani, maka itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi ini, ya, sifatul kalam merupakan sifatun fi'liyah, ya. Dan begitu juga firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah firmankan dalam hadis-hadis qudsi, ya, hadis-hadis qudsi, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sampaikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, ya, diangkat ke langit. Maka dari sisi inilah, ya, sifatul kalam merupakan sifatun fi'liyah, ya, sifatun fi'liyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tadi kita katakan apabila berkehendak maka berkehendak, ya, berbicara dengan apapun, dengan bagaimanapun apa yang dia kehendaki, dengan kita berkeyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus disifati dengan al-kalam, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan al-awwal, huwal awwal, ya. Dialah yang pertama, wal akhir, ya, yang paling terakhir, wal awwal. Maka sifatul kalam pun disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari pertama Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memiliki sifatul kalam, ya, dari azali, ya, dari azali sudah memiliki sifatul kalam, ya. Bukan sebelumnya tidak berbicara kemudian jadi berbicara, tidak, ya, dari awal sudah kita katakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala lahu sifatul kalam, ya, lahu sifatul kalam. Maka dari sini, ya, dari pandangan ini kita bisa katakan bahwasannya sifatul kalam ini merupakan sifatun dzatiyah, ya, dzatiyah. Jadi kalau dilihat, ya, dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari awal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah disifati dengan sifatul kalam, maka sifatul kalam masuk pada sifatun dzatiyah. Dan dari perkataan-perkataan Allah yang senantiasa disifati dengan sifatul kalam tersebut, maka ini masuk ke dalam sifatun fi'liyah, ya, sifatun fi'liyah. Maka kemudian di sini dikatakan wa ya'taqidun annal qur'ana kalamullah, ya, bahwasannya Al-Quran, yaitu ahlu sunnah meyakini bahwasannya Al-Quran ini firman Allah, wa kitabuhu, dan kitabnya dan wahyunya, dan apa yang diturunkan oleh Allah, dan itu bukan makhluk, tanziluhu ghair makhluk. Maka dalil, ya, daripada bahwasanya Al-Quran adalah merupakan kalamullah
adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Dan jikalau salah seorang di antara orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang berbicara tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berkata alhamdulillahirabbil alamin itu Allah. Yang mengatakan Qul a'udzu birabbin nas adalah Allah, dan seluruh ayat-ayat apa yang ada dalam Al-Qur'an itu merupakan kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 2 di situ wa kitabuhu, dan juga kitabnya. Maka Al-Qur'an merupakan kitab Allah. Sebagaimana firman Allah, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya. Allah yang menurunkan Alkitab, ya, dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka kita katakan tadi bahwasanya min di sini adalah ibtidaul ghayah, ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah. Ya, sebagaimana firman-Nya, ya, di dalam surat Al-An'am, ya, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Quran ini, ya, diwahyukan kepadaku Quran ini. Maka apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kalamullah, ya, bukan yang lain. Kemudian yang keempat adalah diturunkan dari sisi Allah dan itu bukan makhluk. Dan dari apa yang disampaikan tadi tanzil, ya, dan tanzil, maka tanzil ini menunjukkan, ya, isbat sifatil ulu, ya, menetapkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, karena tanzil itu tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah ada kecuali dari sesuatu yang tinggi. Fahuwa alin ala khalqihi, maka Allah Subhanahu wa taala berada di atas para makhluknya. Kemudian, ya, beliau mengatakan di sini wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fahuwa kafirun indahum, ya. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini makhluk dan dia meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir, ya, kafir menurut para ulama, ya. Maka apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh di sini, ya, oleh Al-Imam As-Sabuni di sini rahimahullahu taala, ini merupakan akidah dan keyakinan yang diyakini, ya, oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai zaman kita sekarang, ya. Zaman kita sekarang, yaitu apa? Bahwasannya annal Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya, jadi ini adalah perkataan yang selalu diulang-ulang oleh para ulama ahlus sunnah, ya. Dan dari perkataan ini bisa membedakan mana ahlus sunnah dan selainnya. Apa tadi? Annal Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu, ya. Maka Quran tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepadanya Al-Quran tersebut kembali, ya. Apa buktinya kita katakan bahwasannya perkataan ini itu perkataan dari para sahabat, yaitu orang-orang yang masih murni agama mereka, ya, yang tidak terkotori dengan
penyakit-penyakit ya ahli kalam dan lain sebagainya. Maka telah diriwayatkan dari para salaf ya rahimahumullahu taala, cepat sekali asar yang sangat banyak ya, beribu-ribu asar yang datang dari para salaf rahimahumullahu taala jami'an. Insyaallah ya kita akan teruskan ya pembahasan kita. Ini baru muqaddimah ya. Nanti akan memanas setelah kedua dan ketiga ya insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.